Bagaimana jika seorang janda cantik pemilik perusahaan jatuh cinta pada tukang servis AC di rumahnya? Awalnya hanya perbaikan mesin, tapi berakhir dengan konflik yang bikin deg-degan, intrik keluarga, dan rahasia masa lalu yang nyaris menghancurkan segalanya. Cinta mereka bukan sekadar soal perasaan, tapi soal bertahan di tengah badai. Siap-siap dibuat tercengang, karena kisah ini jauh dari yang kamu bayangkan. Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah janda yang selalu dikunjungi tukang AC. Beginilah ceritanya. Siang itu Jakarta panas bukan main. Matahari nyaris memanggang ubun-ubun. Di sebuah kompleks perumahan elit, seorang wanita muda baru saja turun dari mobil mewah warna putih. Namanya Naila, umur 33 tahun. Wajahnya cantik, penampilannya berkelas, dan semua orang tahu dia janda pemilik perusahaan desain interior. Rumahnya besar, AC di setiap ruangan, tapi tetap saja, ada yang terasa kosong di dalam hidupnya. Hari itu, AC ruang tengah tiba-tiba mati total. Panas menyebar ke seluruh rumah, bikin emosi ikut naik. Dengan wajah kesal, Naila telepon teknisi langganan. Ia cuma bilang, "Saya mau cepat, jangan kirim orang yang telat-telat." Kurang dari 30 menit, seorang pria datang, naik motor butut dengan jaket pudar. Namanya Rehan, teknisi AC 30 tahun. Tubuhnya berkeringat, tangannya penuh bekas oli. Saat pertama masuk rumah Naila, dia agak gugup. Bukan karena AC rusak, tapi karena aura wanita yang berdiri di depannya terasa beda. Bukan hanya cantik, tapi dingin, dan penuh jarak. Tanpa banyak tanya, Rehan mulai mengecek AC. Tangannya cekatan, tapi matanya sesekali melirik ke arah Naila yang berdiri memeluk dada, menunggu. Lalu satu kalimat Rehan membuat Naila menoleh tajam. AC-nya rusak karena kelamaan dingin terus. "Bu, sepertinya ruangan ini jarang dipakai. Kayak rumah kosong." Naila terdiam. Jantungnya seolah berhenti sebentar. Kalimat itu bukan cuma soal AC. Rasanya seperti tamparan. Tanpa sadar, ia menatap Rehan lebih lama. Dan sejak hari itu, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh. Di rumah yang tadinya hanya dipenuhi dingin dan sepi. Setelah selesai memperbaiki AC, Rehan berdiri dan mulai membereskan alat-alatnya. Ia mengucapkan terima kasih singkat, bersiap pamit. Tapi sebelum kakinya melangkah lebih jauh, suara Naila terdengar, pelan, tapi jelas. "Kamu udah berkeluarga?" Rehan menoleh, kaget, agak bingung juga. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Belum, Bu." Tak ada percakapan setelah itu. Tapi ada tatapan aneh yang terlanjur terjadi. Beberapa detik, cukup untuk membuat keduanya diam 1000 bahasa. Rehan buru-buru pamit, sementara Naila hanya mengangguk sambil menahan sesuatu yang bahkan dia sendiri belum paham. Malamnya, Naila sulit tidur. Pikirannya dipenuhi sosok pria sederhana itu. Bukan karena wajahnya tampan atau tubuhnya kekar, tapi karena tatapan matanya tulus, jujur, dan hangat. Tatapan yang berbeda dari pria-pria berjas yang sering ia temui di kantor atau rapat klien. Di sisi lain, Rehan juga gelisah. Di kontrakan kecilnya yang sempit dan pengap, ia hanya terdiam sambil menatap langit-langit. Teringat wajah Naila, cara bicaranya, bahkan nada sinis yang justru terasa menarik. Rehan bukan pria yang mudah baper. Tapi kali ini, dia merasa lain. Ia tahu, wanita seperti Naila jauh di luar jangkauannya. Tapi kenapa rasanya seperti ada pintu kecil yang mulai terbuka? Mereka belum tahu, tapi hari itu adalah awal dari sesuatu yang bakal merubah hidup keduanya. Perlahan, tapi dalam. 3 hari berlalu. Di rumah Naila, suasana terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena pikirannya terus tertuju pada satu hal, Rehan. Entah kenapa, wajah teknisi itu terus muncul dalam ingatannya. Ia bahkan kesal sendiri. Kenapa harus mikirin tukang AC sih?
Gumamnya pelan sambil memutar-mutar ponsel. Tiba-tiba, AC kamarnya mendadak mati lagi. Padahal baru diperbaiki. Naila langsung ambil ponsel dan menghubungi teknisi langganan. Tapi kali ini, dia sengaja bilang, "Tolong kirim teknisi yang kemarin, ya, yang namanya Rehan itu." Beberapa jam kemudian, Rehan datang lagi. Masih dengan motornya yang usang dan tas alat berat di punggung. Tapi kali ini, langkahnya lebih tenang. Ia sempat melirik ke arah Naila, lalu bertanya santai, "AC-nya rusak lagi, Bu?" Naila cuma mengangguk singkat, pura-pura kesal. Padahal jauh di dalam hatinya, ia justru lega melihat pria itu datang lagi. Sambil mengecek mesin AC, Rehan tampak lebih banyak diam. Tapi kali ini, Naila malah memperhatikan setiap gerakan tangannya. Cara dia mengganti kabel, cara dia menyeka keringat, bahkan nafasnya yang berat. Semuanya membuat Naila tidak tenang. Saat Rehan sudah selesai dan mulai merapikan alat, Naila spontan bicara, "Mau minum es teh enggak? Saya buatkan." Rehan sempat ragu, tapi akhirnya ia duduk di teras, menerima gelas dari tangan Naila. Mereka mulai ngobrol. Awalnya basa-basi, tentang cuaca, tentang AC, tentang kerjaan. Tapi perlahan, obrolan berubah jadi lebih dalam. Ada tawa kecil di antara mereka. Ada jeda yang justru terasa nyaman. Dan saat Rehan pamit, Naila berdiri lebih lama dari biasanya. Menatap punggung pria yang baru saja membuat rumah besarnya terasa sedikit lebih hidup. Sore itu langit mendung. Hujan belum turun, tapi suasananya sendu. Setelah pertemuan di teras tadi siang, Naila merasa hatinya tidak seperti biasanya. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kagum, lebih seperti butuh seseorang untuk diajak bicara, tanpa basa-basi. Tiba-tiba, saat Rehan baru hendak pergi, Naila memanggilnya lagi dari balik pintu. "Mas Rehan, sebentar. Kalau nggak buru-buru, saya boleh tanya sesuatu?" Rehan menoleh. "Boleh, Bu." Naila tak lagi duduk di ruang tamu. Kali ini, dia mengajak Rehan ke ruang belakang, ruang baca yang jarang dibuka orang. Tempat itu penuh dengan rak buku, kursi kayu tua, dan aroma tenang. Di situ, ia duduk dan mulai bicara, pelan, tapi jujur. 2 tahun lalu, suami saya meninggal. Kecelakaan pas kami lagi ribut hebat. Saya nyesel, karena terakhir kali kami ketemu, saya nggak bilang apapun yang baik. Sejak itu, saya ngerasa rumah ini kosong. Semua orang bilang saya beruntung punya segalanya. Tapi mereka nggak tahu rasanya tidur tiap malam tanpa suara siapa-siapa. Rehan menunduk. Ia tak menyela, hanya mendengar. Saya capek dengar orang muji saya. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu saya kayak apa di dalam. Bahkan orang rumah pun cuma anggap saya bos. Nggak lebih. Rehan mengangkat kepalanya pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya ngerti, Bu. Saya juga hidup sendirian di kontrakan kecil. Nggak ada siapa-siapa. Pulang kerja cuma lihat tembok, makan mie instan, lalu tidur. Kayaknya beda nasib kita, tapi rasa sepinya sama." Di ruangan itu, tanpa musik, tanpa pelukan, tanpa sentuhan justru ada sesuatu yang tumbuh. Bukan karena cinta tiba-tiba, tapi karena 2 orang asing merasa. Tidak asing lagi saat bicara dari hati yang sama-sama luka. Sudah seminggu sejak obrolan panjang itu. Sejak hari itu juga, Naila jadi lebih sering memanggil Rehan. Kadang alasannya AC kamar dinginnya nggak stabil. Kadang AC ruang kerja ngeluarin suara aneh. Tapi bagi pembantu-pembantu di rumah besar itu, semuanya terasa aneh. Mereka mulai berbisik-bisik di dapur. "Bu Naila kok makin sering panggil tukang AC, ya?" "Iya, padahal kan AC-nya baru dibenerin. Jangan-jangan, dia suka sama si mas itu." Awalnya Naila cuek, tapi gosip makin hari makin terdengar jelas. Sopir pribadi yang biasanya santai, kini jadi lebih kaku setiap melihat Rehan datang. Asisten rumah tangga pun mulai saling lempar pandang setiap Naila menyuguhkan minuman ke Rehan dengan senyum tipis. Suatu siang,
Naila menangkap pembantunya sedang mengintip dari balik tirai saat dia duduk di teras bersama Raihan. Dia berdiri, menutup tirai itu dengan pelan, tapi dingin. Sore harinya, Naila memanggil semua pembantu ke ruang makan. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya tahu kalian ngomongin saya di belakang. Saya nggak minta kalian setuju sama apapun yang saya lakukan. Tapi ini rumah saya. Kalian kerja di sini, bukan buat ngatur hidup saya. Mengerti? Suasana berubah hening. Tak ada yang berani bicara. Tapi sejak saat itu, rumah itu terasa lebih tegang. Tak lagi sekadar rumah besar dengan pendingin ruangan, tapi mulai terasa seperti ruang penghakiman. Dan Naila mulai merasa tidak bebas di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Raihan tidak tahu apa-apa. Ia tetap datang seperti biasa. Tetap memperbaiki AC, tetap membawa senyum ramah itu. Tapi Naila tahu, dia mulai masuk ke kehidupan yang tidak semua orang bisa terima. Dan disitulah pertanyaan pertama muncul di benaknya. Apa aku siap kehilangan semuanya? Hanya karena satu orang seperti dia. Hari itu cuaca sedikit mendung, tapi suasana hati Naila justru terang. Setelah seminggu menghadapi bisik-bisik dan tatapan sinis di dalam rumah, ia memutuskan sesuatu yang tak biasa, mengajak Raihan makan siang di luar. Saat Raihan selesai memperbaiki AC di lantai 2, Naila menghampiri sambil membawa tas kecil. Mas Raihan, udah jam makan. Ikut saya makan di luar. Yuk. Raihan kaget. Matanya langsung menatap Naila dengan ragu. Makan di luar, Bu? Naila mengangguk. Iya, warung atau di mana aja. Tapi bukan di rumah. Raihan menggaruk kepala. Saya takut jadi bahan omongan orang, Bu. Nanti ibu malah repot sendiri. Tapi Naila menatapnya tanpa ragu. Saya udah cukup lama hidup dengerin omongan orang. Sekarang, saya cuma pengen denger suara saya sendiri. Akhirnya mereka berangkat naik mobil Naila. Sepanjang jalan, Raihan terlihat canggung. Tapi Naila justru tampak lebih rileks dari biasanya. Mereka berhenti di sebuah warung nasi pecel pinggir jalan, dekat tempat tinggal Raihan. Awalnya, semua mata tertuju pada mereka. Seorang wanita cantik dengan mobil mewah, duduk berdua dengan pria tukang servis AC. Bahkan ibu pemilik warung sempat bisik-bisik dengan pelanggan lain. Tapi Naila tidak peduli. Ia duduk, makan dengan tenang. Sesekali tertawa kecil saat Raihan cerita masa kecilnya di kampung. Raihan sempat tanya, "Kenapa mau makan di tempat kayak gini, Bu?" Naila menjawab sambil tersenyum. "Karena di sini aku bisa ngerasa jadi manusia biasa. Nggak dinilai dari tas, rumah, atau status. Tapi dari rasa lapar, dan orang yang nemenin." Dan untuk pertama kalinya, Raihan melihat Naila sebagai wanita yang nyata. Bukan hanya janda kaya yang dihormati banyak orang, tapi manusia yang butuh dihargai, tanpa topeng, tanpa formalitas. Yang mereka nggak tahu, dari kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan, memotret, dan bersiap menyebarkan cerita yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, ponsel Naila berbunyi. Puluhan notifikasi masuk. Grup keluarga, rekan kerja, bahkan pesan pribadi dari tante-tantenya. Semua mengirimkan satu foto yang sama. Naila sedang makan di warung sederhana, duduk berdua dengan Raihan. Caption yang menyertai foto itu tak kalah menusuk. Bos cantik makan bareng tukang servis. Udah nggak ada laki-laki yang selevel, ya? Naila mendadak lemas. Tangannya gemetar saat membaca pesan dari kakak iparnya. "Kamu pikir ini nggak bikin malu? Suamimu udah nggak ada. Bukan berarti kamu bisa sembarangan. Jaga nama keluarga." Hari itu Naila tidak masuk kantor. Ia mengurung diri di kamar, duduk di lantai dekat jendela. Rasanya seperti kembali ke titik nol. Padahal baru kemarin dia merasa hidupnya mulai terasa lebih hangat, lebih jujur. Di sisi lain, Raihan belum tahu apa-apa. Dia tetap bekerja seperti biasa, memperbaiki AC di rumah orang lain. Tapi siang harinya, Naila tak menghubunginya seperti biasanya. Ia mulai merasa ada yang berubah. Diam-diam, ia coba cek media sosial,
dan disitulah dia melihat fotonya tersebar luas di beberapa grup pekerja dan komunitas. "Lo beneran deket sama si bos itu, Ray? Gila lo, Ray. Mau jadi suami simpanan?" Komentar itu datang bertubi-tubi. Rayhan hanya diam. Ia tahu dunia Naila jauh dari hidupnya. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau hanya makan satu kali, bisa sebesar ini dampaknya. Malamnya, Naila menatap ponselnya lama. Ia ingin menelepon, ingin menjelaskan. Tapi di sisi lain, ia juga takut kalau Rayhan justru jadi korban karena keputusan nekatnya. Akhirnya, dengan hati berat, ia ketik pesan pelan-pelan. "Maaf, Ray, jangan datang ke rumah dulu. Aku butuh waktu." Lalu ia matikan ponsel. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu kembali terasa seperti dulu. Dingin, sunyi, dan kosong. Tapi kali ini lebih menyakitkan. Karena ada seseorang yang dia usir. Bukan karena benci, tapi karena ingin melindungi. Sejak pesan singkat itu dikirim, hari-hari Naila kembali dingin. Tapi bukan karena AC-nya mati, melainkan karena dirinya sendiri yang memutuskan untuk menjauh dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup lagi. Di rumah, semuanya berjalan normal, tapi terasa hampa. Pembantu-pembantu kembali bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Naila tahu, diam-diam mereka senang melihat Rayhan tidak datang lagi. Tak ada lagi tatapan mereka yang penuh curiga, tapi yang tersisa justru sunyi yang menusuk. Setiap malam, Naila duduk di kamar, menatap jendela. Ponselnya tak pernah lagi berdering dari nomor Rayhan. Ia berharap ada pesan satu saja, tapi tidak ada. Rayhan benar-benar diam, dan itu justru yang membuat Naila makin tak tenang. Sementara itu, di sudut lain kota, Rayhan sibuk bekerja di gudang kecil miliknya. Tempat itu tak mewah, lantainya berdebu, kipas angin pun rusak. Tapi disitulah ia biasa memperbaiki spare part AC sambil menenangkan pikirannya. Satu sore, saat sedang duduk sendiri di sudut gudang, matanya tertuju pada sesuatu yang tertinggal di dalam tas kerjanya. Sebuah tisu kecil masih terlipat dengan tulisan tangan Naila di pojoknya. Tulisan yang ia terima beberapa minggu lalu, saat Naila memberinya minuman es teh. "Makasih ya, udah bikin siang aku nggak terasa sunyi." Rayhan menatap tulisan itu lama. Wajahnya datar, tapi matanya basah. Ia tahu Naila menjauh bukan karena berubah, tapi karena takut. Tapi apakah dia pantas kembali? Apakah dia hanya akan jadi beban dalam hidup wanita itu? Rayhan pun menulis sesuatu di secari kertas robek. Ia simpan surat itu dalam laci kecil, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, kalau dia datang ke sini, dia akan tahu semua jawaban. Tanpa mereka sadari, dua hati sedang saling menunggu, dalam diam. Tapi dunia tidak pernah menunggu siapapun yang terlalu lama ragu. Sore itu, rumah Naila terlihat sepi, tapi suasananya tidak biasa. Sejak tadi pagi, Naila merasa seperti diawasi. Saat membuka gorden kamar, dia sempat melihat sebuah mobil hitam parkir di seberang jalan. Mesinnya mati, kacanya gelap. Begitu dia menatap ke arah mobil itu perlahan pergi. Tapi firasat Naila semakin tidak enak. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai art di rumah Naila datang terburu-buru. Wajahnya panik. "Bu Naila, barusan ada orang nyari ibu." Pria tinggi besar. "Nggak kasih nama. Cuma bilang ke Naila, aku belum selesai sama dia. Lalu dia pergi sambil ngetawain saya." Katanya gemetar. Jantung Naila langsung berdetak kencang. Itu suara dari masa lalunya. Suara yang udah lama dia buang jauh-jauh. Farid, mantan suaminya. Pria yang dulu membuat hidupnya seperti neraka. Setelah bercerai 3 tahun lalu, Naila mengira semuanya sudah selesai. Tapi kini, sosok itu muncul lagi. Dan dengan nada ancaman. Malamnya, Naila mengurung diri di kamar. Dia menyalakan lampu-lampu luar rumah, memastikan semua pintu terkunci. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Dia ingin menghubungi seseorang. Tapi siapa? Tiba-tiba, matanya tertuju pada kontak yang sudah lama tidak dia buka.
Raihan. Jari-jarinya ragu. Tapi kemudian, tanpa berpikir panjang, dia mengetik cepat. Raihan, kamu di mana? Aku butuh kamu. Pesan terkirim, tapi tidak dibalas. Naila berdiri dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Jalanan masih sepi, tapi di hatinya, badai mulai datang. Apakah Raihan masih ingin tahu soal hidupnya? Atau dia sudah menyerah sejak Naila menjauh? Sementara itu, di sudut kota yang lain surat Raihan masih terlipat rapi di dalam laci. Dan di luar bengkel kecilnya mobil hitam itu, kini parkir tak jauh. Pukul 9 malam. Angin mulai kencang. Suara dedaunan kering berterbangan terdengar jelas dari balik jendela kamar Naila. Lampu di ruang tamu tiba-tiba meredup, lalu mati total. Naila berdiri terpaku di tengah rumah. Dia baru saja mengirim pesan ke Raihan 1 jam yang lalu, tapi belum juga dibalas. Hatinya makin tak tenang. Ada rasa takut yang tak bisa dia jelaskan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok. Naila menahan napas. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah pelan, dia mendekat ke pintu. Jantungnya berdetak keras. Ketika dia mengintip dari lubang kecil di pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi, saat dia hendak mundur, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Teriak Naila dengan suara tinggi, mencoba tegas. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan menjauh. Tangan Naila gemetar saat meraih ponsel. Dia mencoba menelepon Raihan. Nada sambung masuk, tapi tidak diangkat. Detik-detik itu terasa seperti siksaan. Tiba-tiba, suara notifikasi masuk. Pesan dari Raihan. Aku baru lihat pesan kamu. Kamu nggak apa-apa? Aku otu kesana sekarang. Napas Naila sedikit lega. Tapi itu hanya sebentar. Karena saat dia menoleh ke arah jendela ruang tengah, dia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga besar di depan rumah. Sosoknya tidak asing. Badan tinggi besar, berdiri kaku, dan menatap ke arah rumah Naila tanpa bergerak sedikit pun. Naila mundur perlahan. Tangannya langsung menutup semua gorden. Ketakutan itu kini berubah jadi ancaman nyata. Sementara itu, Raihan melajukan motornya secepat mungkin, tanpa tahu bahwa ada seseorang yang lebih dulu sampai di rumah Naila. Dan dia tidak datang hanya untuk bicara. Motor Raihan berhenti tepat di depan pagar rumah Naila. Udara malam terasa dingin menusuk. Hening. Tak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang makin kencang. Lampu depan rumah Naila padam, seperti tak berpenghuni. Tapi insting Raihan langsung curiga. Dia tahu, Naila tak pernah mematikan lampu luar kalau sedang di rumah. Raihan turun dari motor, membuka helm dengan cepat. Baru 1 langkah menuju pintu pagar. Suara ranting patah terdengar di samping rumah. Krak! Raihan refleks menoleh. Sekilas dia melihat bayangan seseorang berlari ke arah belakang. Raihan langsung lompat melewati pagar, lalu mengetuk pintu utama dengan panik. Naila, ini aku. Raihan, buka pintunya. Naila. Tak ada suara, tapi dari balik pintu, terdengar suara benda jatuh, seperti kursi diseret. Raihan makin panik. Naila, kamu di dalam. Tiba-tiba pintu terbuka cepat. Naila menarik Raihan masuk, lalu mengunci pintu dengan tergesa. Wajah Naila pucat, tangannya gemetar saat memegang lengan Raihan. Dia tadi di depan. Aku lihat jelas wajahnya. Farid, dia ngintip dari pohon mangga. Ujar Naila dengan suara hampir tak terdengar. Raihan langsung memeluk Naila. Dia bisa merasakan betapa takutnya wanita itu. Tapi sebelum mereka bisa tenang, alarm mobil Naila berbunyi keras dari garasi. Tit, tit, tit. Raihan langsung berlari ke jendela, mengintip keluar. Matanya membelalak, karena dia melihat jendela mobil Naila pecah, dan seseorang sedang berdiri di sana. Raihan tak tunggu lama. Dia ambil batang besi yang tergantung di dapur dan berlari keluar. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. Mobil rusak, kaca pecah, tapi tak ada bayangan Farid.
Hanya ada satu kertas kecil di atas kap mobil. Aku belum selesai, Naila. Naila terduduk lemas di lantai ruang tamu. Surat gugatan itu masih terbuka di meja. Tangannya menutupi wajah. Bahunya gemetar. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Aku nggak kuat. Raihan. Aku nggak sanggup kalau harus berhadapan sama dia lagi. Raihan berdiri membatu. Matanya menatap tajam ke surat itu. Farid menuduh Naila berselingkuh, membocorkan rahasia perusahaan, dan bahkan memanipulasi aset rumah tangga. Semua itu fitnah. Tapi secara hukum, semua bisa saja dibalikan jika Farid punya pengacara kuat dan pengaruh besar. Naila, kamu nggak sendirian, ujar Raihan dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Aku akan bantu kamu. Kita lawan dia, apapun resikonya. Naila menatapnya, ragu. Tapi kamu bukan siapa-siapaku. Raihan, kamu bisa kena juga. Raihan menghela napas, lalu berkata dengan suara tegas, kalau begitu, aku akan jadi siapa-siapamu. Biar aku berdiri di depan kamu. Biar aku yang kena duluan kalau ada apa-apa. Detik itu juga, Naila menangis makin keras. Tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa diperjuangkan. Beberapa hari berikutnya, Raihan nekat mendatangi kantor hukum yang mengurus gugatan Farid. Dia bicara langsung dengan pengacara utama Farid, seorang pria tinggi berjas hitam, berwajah dingin dan bicara cepat. Saya ingin tahu, seberapa banyak Farid bayar kalian buat hancurin hidup seorang perempuan yang gak pernah nyakitin siapa-siapa? Tanya Raihan tajam. Pengacara itu hanya tersenyum sinis. Anak muda, kamu pikir ini soal hati? Ini soal uang. Dan klien kami selalu menang. Raihan pulang dengan amarah di dada, tapi tekad di kepala. Dia tahu, Naila butuh lebih dari sekadar perlindungan fisik. Dia butuh bukti, butuh pembelaan, dan butuh satu langkah yang bisa membalik keadaan. Dan malam itu, Raihan membuat keputusan besar yang bisa mengubah arah cerita mereka sepenuhnya. Tapi juga, bisa menghancurkan hidupnya sendiri kalau gagal. Raihan mulai menyelidiki masa lalu Farid. Ia tahu, untuk melindungi Naila, dia harus menyerang balik. Tapi caranya nggak bisa frontal. Farid itu pengusaha besar, banyak koneksi, dan bisa membeli siapa saja. Jadi Raihan main diam-diam. Ia mulai dari tempat Farid dulu sering nongkrong, lalu ke mantan karyawan yang dulu diberhentikan secara tiba-tiba. Dan dari satu percakapan kecil di warung kopi, Raihan menemukan celah besar. Tahu nggak, Mas, bos Farid itu pernah nyogok pejabat pajak. Dulu heboh, tapi berhasil ditutupin karena duitnya banyak, kata seorang pria parubaya dengan nada setengah berbisik. Raihan mencatat semuanya. Nama, tanggal, tempat, lalu diam-diam merekam. Malam itu, dia duduk di atas motornya berjam-jam, memandangi rumah Naila dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Kalau dia teruskan ini, hidupnya bisa kacau. Tapi kalau dia berhenti sekarang, Naila akan kalah. Akhirnya dia masukin semua bukti itu ke dalam satu flash disk, disimpan dalam kotak kecil, lalu dikasih label, Plan B. Besoknya, Raihan datang ke kantor pengacara Farid. Kali ini bukan buat ngomel, tapi buat ngasih pesan. Tolong bilang ke klien Anda, kalau gugatan itu nggak dicabut, saya akan serahkan ini ke wartawan dan KPK. Pengacara itu sempat tertawa meremehkan, sampai Raihan menyebut satu nama pejabat pajak yang terlibat. Raut wajahnya langsung berubah. Malamnya, Farid menelepon Naila. Suaranya dingin. Kamu pikir kamu bisa ngancem aku lewat bocah itu? Naila gemetar, tapi berusaha tegar. Aku nggak ngancem siapa-siapa. Tapi kalau kamu terus ganggu aku, kamu yang akan hancur, bukan aku. Farid terdiam sejenak, lalu menutup telepon. Besoknya, surat gugatan itu dicabut secara sepihak. Tapi semua belum selesai. Karena Naila baru sadar, ternyata Raihan sudah mengambil risiko yang sangat besar untuknya. Dan Farid tidak akan diam begitu saja. Malam itu udara terasa dingin menusuk, bukan karena cuaca, tapi karena kenyataan yang begitu pahit.
Naila duduk di ruang tahanan, matanya kosong menatap dinding. Semua terasa seperti mimpi buruk yang gak kunjung selesai. Di luar, Raihan mondar-mandir di depan kantor polisi, wajahnya penuh tekanan. Ia hanya punya satu malam untuk mencari tahu siapa yang memalsukan dokumen transfer itu. Semua bukti tertuju ke Naila, dan kalau dia gagal, Naila bisa dipenjara bertahun-tahun. Sementara itu, Farid duduk di ruang kerjanya dengan tenang. Senyumnya sinis. Dia tahu Naila nggak akan bisa lolos. Ia sudah atur semuanya. Uang, pengacara, bahkan orang dalam. Tapi yang Farid nggak tahu, Raihan punya sesuatu. Sebuah rekaman suara, yang dulu sempat dia simpan karena curiga dengan percakapan Farid dan tangan kanannya. Rekaman itu berisi bukti kalau Farid memerintahkan pemalsuan dokumen demi menjebak Naila. Raihan berpacu dengan waktu. Dia masuk ke warnet tua, mengunggah rekaman itu ke media sosial dan kirim ke beberapa jurnalis. Dalam beberapa jam, berita itu viral. Polisi pun mulai bergerak. Pagi harinya, Naila dibebaskan. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Tapi dia langsung berdiri begitu lihat Raihan menunggunya di luar. "Aku janji gak akan biarin kamu sendirian lagi," ucap Raihan sambil memeluknya erat. Tapi meskipun Farid jatuh, luka batin Naila belum sembuh. Rasa trauma, ketakutan, dan rasa bersalah masih menghantui. Tapi di sisi lain, kehadiran Raihan jadi satu-satunya cahaya yang buat Naila tetap kuat berdiri. Dan saat semuanya nyaris runtuh, mereka memilih tetap berdiri, bersama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta yang tulus nggak akan pernah lari saat badai datang. Justru dalam ujian paling berat, saat nama baik hancur, kepercayaan diuji, dan hidup nyaris runtuh, cinta sejati akan tetap bertahan dan berjuang. Dan disitulah kita tahu, siapa yang benar-benar ada bukan hanya karena rasa, tapi karena komitmen dan keberanian untuk melindungi satu sama lain sampai akhir. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.